Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bahwa pada malam hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 27. Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah diskusi di Jakarta tentang asal-usul orang Indonesia, ada seorang politisi yang menyampaikan bahwa tes DNA yang dia jalani menunjukkan bahwa hasilnya dia memiliki sedikit darah Samaria di dalam dirinya. Dan dia merasa bangga atas asal-usulnya itu karena menurut dia bahwa cerita tentang seorang Samaria di Alkitab adalah merupakan contoh dari kebaikan yang tidak bersyarat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pada zaman itu mereka yang mendengar langsung tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, rasanya tidak mungkin mereka akan memiliki perasaan seperti politisi tadi, yaitu merasa bangga karena asal-usulnya. Karena kita tahu bersama bahwa pada waktu itu bangsa Samaria dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa Samaria sebagai kaum berdarah campuran yang sudah mempraktikkan penyembahan berhala. Sehingga bangsa Samaria dipandang rendah, dianggap najis dan dihindari oleh orang Yahudi. Tidak ada sedikit pun rasa kebanggaan oleh karena sebagai bangsa Samaria. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus menceritakan perumpamaan ini tentang orang Samaria yang baik hati, di sana Yesus ingin menerangkan siapa yang sebenarnya disebut sebagai sesama manusia. Justru bahwa bukan orang Yahudi yang menjadi sesama manusia dalam cerita ini, tetapi Yesus menunjukkan seorang Samaria lah yang sebagai pahlawan, sebagaimana di dalam pembacaan kita malam hari ini dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Sehingga diceritakan di sana bahwa ketika orang Yahudi dipukuli dan dia ditinggalkan setengah mati di jalan, ada dua orang bangsanya yang memutuskan untuk lewat begitu saja. Para pemimpin rohani, mereka lewat, para imam, Lewi, lewat begitu saja. Namun ketika ada seorang Samaria melihat orang itu, dikatakan dalam ayat 33 dari Lukas pasal 10, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh orang Samaria menolong orang ini adalah dia memastikan bahwa orang yang terluka parah itu bisa mendapatkan perawatan yang terbaik sebelum kemudian nanti dia melanjutkan urusannya sendiri. Nah, dalam hal ini, perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus hendak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sesama adalah seseorang yang melihat kebutuhan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi penekanan dalam renungan kita bahwa yang Yesus maksudkan dengan sesama manusia adalah seseorang yang bisa melihat kebutuhan orang lain lalu mengulurkan tangannya untuk memenuhi atau menolong atau memenuhi kebutuhan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi perenungan kita melalui kisah ini dan teks bacaan kita pada malam hari ini, kasihilah sesamamu manusia. Siapakah sesama kita? Artinya bahwa seseorang yang peka bisa melihat kebutuhan orang lain dan mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain. Nah, di tengah-tengah dunia
yang kita hidupi sekarang, apalagi semua di dalam segala kesibukan dan di dalam semua hal yang sifatnya tergesa-gesa, dan juga di tengah-tengah pandemi COVID-19, Bapak Ibu saudara-saudara, orang sangat mudah untuk lupa berbuat baik kepada sesamanya. Mungkin saya dan saudara-saudara tidak seperti politisi tadi. Kita tidak punya gen Samaria, tetapi malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya dan mengasihi Allah, biarlah saya dan saudara-saudara menjadi orang-orang yang bersedia menghentikan sejenak semua kesibukan kita dan melihat orang-orang di sekitar kita dan melayani mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Pertanyaan dari renungan kita pada malam hari ini sebagai refleksi buat saya dan saudara-saudara. Seberapa rela saya dan saudara-saudara membiarkan untuk kesibukan kita itu diinterupsi karena melihat orang di sekitar kita? Mungkinkah sampai hari ini ada seseorang yang memerlukan uluran tangan kita, tetapi kita harus mengesampingkan rencana kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati yang diceritakan di dalam kisah pada malam hari ini. Biarlah saya dan saudara-saudara menjadi orang-orang yang bersedia dan memberikan diri di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini menunjukkan keegoisan, tapi saya dan saudara-saudara hadir, rela membiarkan kesibukan kita diinterupsi untuk melihat kebutuhan sesama kita dan menolong mereka. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita.